Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari final dari proyek kami dalam mata kuliah dasar pemrograman mobile dengan dosen pengampu, Bapak Muhammad Rizky Fadilah, ST, MNG. Untuk aplikasi yang kami buat di sini adalah aplikasi tiket tiket bioskop yang kami beri nama Movie Pass. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari proyek kami ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dari saya sendiri. Saya bernama Riza Umami Aiman dengan NPM 223510374. Saya sebagai front end dan sekaligus ketua dalam kelompok ini. Yang kedua itu adalah teman saya, Fitri Ramasari Homsana S, sebagai back end. Berikutnya adalah Auga Jirapat Fares sebagai tester, Fadlan Ardana Rajak sebagai project manager, dan Syahnawas Nabil Tegar sebagai desainer UI UX dalam aplikasi kami ini. Untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh teman saya Fadlan Ardanel Razak sebagai project manager. Baik, di sini saya Farlan Ardan Razak, NPM 223510496 sebagai Project Manager. Pertama itu adalah latar belakang, yaitu dalam era digital yang semakin berkembang, kebutuhan akan kemudahan akses dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hiburan, menjadi semakin penting. Menonton film di bioskop merupakan salah satu bentuk hiburan yang populer di masyarakat. Namun, proses tradisional dalam memesan tiket bioskop sering kali memakan waktu, melibatkan antrian panjang, dan kurang praktis. Moviepass hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Moviepass adalah aplikasi mobile yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam memesan tiket bioskop. Dengan fitur-fitur seperti pencarian film, detail film, yang dimana ada sinopsis, genre, durasi, atau rating. Pemesanan tiket, pemilihan kursi, dan pembayaran online. Aplikasi ini menawarkan pengalaman yang praktis dan menyenangkan bagi pengguna. Dan juga aplikasi ini dikhususkan untuk berbasis iOS. Di sini saya akan menjelaskan uh, MoviePass tentang aplikasi ini. MoviePass adalah aplikasi pemesanan tiket bioskop berbasis mobile yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pembelian tiket dengan cepat dan praktis. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pencarian film, pemilihan kursi, pembayaran online, serta rekomendasi film berdasarkan referensi pengguna. Teknologi modern React Native, JS, Firebase, dan MongoDB diintegrasikan untuk memastikan performa aplikasi yang optimal, responsif, dan aman. Selain itu, fitur utama MoviePass juga memiliki fitur tambahan seperti notifikasi, program loyalitas, dan ulasan pengguna untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan menyenangkan. Dan aplikasi ini sekali lagi berbasis iOS. Adapun deskripsi hasil analisa kebutuhan. Analisis kebutuhan menunjukkan bahwa pengguna membutuhkan sistem yang efisien untuk mencari film, memilih lokasi bioskop, jadwal, dan kursi, serta melakukan pembayaran dengan metode yang aman dan nyaman. Kebutuhan lainnya meliputi fitur rekomendasi film, notifikasi jadwal, program diskon, dan personalisasi. Pengguna juga menginginkan antarmuka yang sederhana, mudah dipahami, dan menarik secara visual. Analisis ini menjadi dasar dalam pengembangan fitur dan desain aplikasi. Di sini deskripsi arsitektur aplikasi. Aplikasi MoviePass menggunakan arsitektur berbasis client server. React Native digunakan untuk pengembangan aplikasi lintas platform, sementara backend dibangun menggunakan Node.js. Firebase digunakan untuk autentikasi dan penyimpanan data secara real-time, serta MongoDB untuk manajemen data yang lebih kompleks seperti katalog film dan jadwal. Sistem ini dirancang untuk mendukung skala besar dengan performa tinggi dan kemudahan integrasi. API REST digunakan untuk komunikasi antara klien dan server dengan endpoint yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan fitur aplikasi.
Adapun deskripsi persona user, di mana persona utama aplikasi adalah individu berusia 18-35 tahun yang aktif menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hiburan mereka. Mereka mencari cara yang lebih efisien untuk memesan tiket bioskop tanpa harus mengantri. Sebagian besar pengguna adalah mahasiswa, pekerja kantoran, atau penggemar film yang sering menonton di bioskop. Persona ini mengutamakan kenyamanan, efisiensi, dan pengalaman personal dalam menggunakan aplikasi. Adapun di sini data flow diagram atau DFD level 1. Di mana ada user dan admin. Di sini user mengirimkan data pelanggan, data pemesanan, dan data pembayaran, dan yang menerima informasi bioskop dan kode booking tiket. Nah, sebagai admin, tugasnya mengirimkan data film, data bioskop, data jadwal tayang, dan dia menerima informasi pemesanan atau laporan tiket yang dipesan oleh user dan informasi pembayaran. Adapun sistem Movifast yang pertama adalah sistem pusat yang mengelola data dari user dan admin. Yang kedua ada menyediakan informasi kepada user berdasarkan data yang dimasukkan ke admin. Terus ada DFD level 1. Yang pertama ada progres 1.0 registrasi, yaitu input data pelanggan dari user. Yang kedua ada output, yaitu dalam pelanggan disimpan di tabel TB user. Proses ini mencakup pembuatan akun baru untuk user. Yang kedua ada validasi data input. Terus ada proses 2.2, itu pemesanan tiket. Adapun inputnya data film bioskop, jadwal tayang dari admin, serta data pemesanan dari user. Outputnya data pemesanan disimpan di tabel pemesanan, dan proses ini mencakup user memilih film, lokasi bioskop, dan jadwal tayang. Kedua ada sistem memberikan kode booking tiket ke user. Terakhir ada data pemesanan dicatat untuk referensi pembayaran. Proses 3.0 atau pembayaran. Di input ada kode booking dari user dan data pembayaran. Di output ada laporan pembayaran ke admin. Yang kedua ada status pembayaran diperbarui di tabel pemesanan. Proses ini mencakup yang pertama ada user melakukan pembayaran sesuai kode booking, sistem memverifikasi pembayaran, jika pembayaran valid, tiket dikonfirmasi. Adapun di sini ada hubungan antar komponen. Yang pertama ada data yang dikirim dan diterima. Yang pertama ada dari user, yaitu user mengirimkan data ke progres registrasi, pemesanan tiket, dan pembayaran. Kedua ada menerima kode booking dan informasi jadwal film. Di sini ada yang kedua ada admin, yaitu tugasnya mengelola data film, bioskop, dan jadwal tayang. Kedua ada menerima laporan pemesanan dan pembayaran. Terakhir ada di sini tabel data, tabel user. Pertama, menyimpan informasi pelanggan yang terdaftar. Kedua ada tabel pemesanan, tugasnya menyimpan informasi pemesanan tiket oleh user. Terakhir ada tab pembayaran, menyimpan laporan pembayaran. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Tegar. Saya Sahnawas Nabil Tegar, NPM 223510814. Di sini saya akan menjelaskan UI dan UX pada aplikasi kami yaitu Movifast. Tampilan onboarding dirancang untuk memperkenalkan fitur utama aplikasi kepada pengguna baru melalui 3 layar yang didesain minimalis namun informatif. Pada layar ini terdapat pesan utama yaitu aplikasi pemesan film terbaik di abad ini. Kalimat ini bertujuan untuk memberikan kesan yang kuat, menekankan nilai aplikasi dalam menghadirkan pengalaman terbaik untuk pemesanan tiket film.
Pada layar ini menggunakan elemen visual gambar film populer sebagai latar belakang untuk menarik perhatian. Dan tersedia di bagian bawah layar tombol Get Start mendorong pengguna memulai eksplorasi aplikasi. Pada layar selanjutnya, menjelaskan bahwa pengguna dapat dengan mudah mencari film berdasarkan preferensi seperti genre, lokasi bioskop, atau jadwal tayang. Tujuan layar ini menonjolkan fitur pencarian yang intuitif, menunjukkan kemudahan navigasi dalam aplikasi. Pada layar ketiga, terdapat penawaran khusus yang menampilkan diskon voucher sebesar 50% untuk memikat pengguna baru agar segera menggunakan aplikasi. Tujuan insentifnya adalah memberikan nilai tambah yang memperkuat motivasi pengguna untuk mencoba aplikasi. Setiap layar onboarding didesain dengan fokus pada kemudahan membaca, visual yang menarik, dan tombol aksi yang jelas. Selanjutnya kita berada di layar autentikasi. Antar muka login dan registrasi berfokus pada kemudahan akses dan keamanan pengguna. Pada layar login ini, komponen utama adalah input, email, dan password, mengutamakan verifikasi identitas pengguna. Selanjutnya, opsi Remember Me berguna untuk fitur opsional untuk menyimpan informasi login. Login dengan Facebook atau Google memberikan kemudahan bagi pengguna untuk masuk tanpa registrasi manual. Navigasi tombol Sign In berada di bawah From untuk melanjutkan ke dalam aplikasi. Selanjutnya layar register. Form register pengguna baru diminta untuk mengisi email, password, dan konfirmasi password untuk memastikan data valid. Opsi keamanan, sistem mengurangi kesalahan pendaftaran dengan validasi input yang jelas. Selanjutnya tombol register, tombol aksi yang mencolok untuk menyelesaikan proses registrasi. Dan pada halaman selanjutnya terdapat halaman utama atau home. Halaman ini dirancang sebagai pusat eksplorasi film dengan fokus pada pengalaman visual yang menarik dan navigasi intuitif. Yang pertama, daftar film. Setiap film ditampilkan dalam kartu yang besar yang memuat poster film sebagai elemen visual utama, judul, durasi, genre, dan rating di bawah poster untuk informasi ringkas. Fitur interaktif, tombol Watch Trailer berwarna orange untuk melihat cuplikan film, ikon hati untuk menandai film favorit. Selanjutnya navigasi filter. Tab kategori di bagian atas layar seperti All, CGV, X11, dan Cinepolis memungkinkan pengguna menyaring film berdasarkan bioskop atau rating usia. Personal touch, bagian atas layar menyapa pengguna secara personal, misalnya Welcome Fatlan pada bagian ini, dan mencantumkan lokasi terkini misalnya Pekanbaru, untuk memberikan pengalaman yang lebih personal. Menu navigasi bawah, ikon navigasi untuk beralih ke fitur lain seperti pencarian, tiket, daftar favorit, dan profil. Selanjutnya, halaman detail film. Memberikan informasi lengkap tentang film yang dipilih. Pada bagian atas, poster film menampilkan gambar besar sebagai elemen utama. Ikon favorit tersedia di sudut kanan atas untuk menambahkan film ke daftar favorit. Tombol kembali di sudut kiri atas untuk mempermudah navigasi. Informasi utama, judul film, durasi, genre, dan rating ditampilkan dengan ukuran font besar untuk menarik perhatian. Terdapat label genre seperti adventure atau fantasi untuk memberikan gambaran jenis film. Deskripsi dan cast, sinopsis singkat ditampilkan dengan opsi View More untuk membaca data lebih panjang. Pameran utama ditampilkan lengkap dengan nama aktor dan karakter yang diperankan. Selanjutnya, ulasan dan rekomendasi. Ulasan penggunaan disertai rating dan komentar. Film serupa yang direkomendasikan berdasarkan preferensi pengguna. Tombol aksi Select Seats berwarna kuning untuk melanjutkan ke pemesanan tiket.
Selanjutnya kita berada di halaman pemesanan kursi atau select seats. Halaman ini mempermudah pengguna memilih lokasi, jadwal, dan kursi yang tersedia. Di sini terdapat informasi lokasi bioskop. Nama bioskop dan alamat lengkap ditampilkan di bagian atas. Tombol change untuk mengganti lokasi bioskop. Dan yang kedua, jadwal dan waktu. Opsi tanggal dan waktu tayang ditampilkan dalam format visual yang jelas. Tata letak kursi. Kursi ditampilkan dengan grid interaktif. Putih kursi tersedia, abu-abu kursi sudah dipesan, dan kuning kursi yang dipilih pengguna. Dan di bawah terdapat rincian harga, total harga tiket dihitung berdasarkan jumlah kursi yang dipilih. Tombol Book Now, tombol aksi yang mencolok untuk melanjutkan ke pembayaran. Selanjutnya kita berada di halaman summary atau ringkasan pemesanan. Pada halaman ini menampilkan ringkasan lengkap sebelum pembayaran. Di sini terdapat informasi film dan kursi, detail film, lokasi bioskop, jadwal tayang, dan kursi yang dipesan. Total harga, rincian harga tiket beserta biaya tambahan dan diskon yang berlaku. Dan ini adalah tombol check out untuk melanjutkan ke proses pembayaran. Selanjutnya kita berada di halaman pembayaran. Di sini terdapat kode reservasi. Ditampilkan untuk verifikasi di lokasi bioskop. Konfirmasi pembayaran, tombol besar confirm untuk menyelesaikan proses pembayaran. Selanjutnya kita berada di halaman My Tickets. Pada halaman ini berisi daftar tiket pengguna terbagi dalam dua kategori. Satu current, yaitu tiket aktif yang belum digunakan. Yang kedua past, tiket yang sudah digunakan. Selanjutnya kita lanjut ke halaman wishlist. Pada halaman ini menampilkan daftar film yang disimpan pengguna dengan informasi seperti poster, judul, genre, durasi, dan rating. Pada halaman selanjutnya yaitu halaman notifikasi, halaman ini berisi daftar pemberitahuan seperti cashback, pengikat jadwal film, dan konfirmasi pembelian tiket. Selanjutnya kita berada di halaman My Account. Pada halaman ini, halaman pengaturan akun dengan opsi untuk mengedit profil, mengatur kartu pembayaran, memilih bahasa aplikasi, dan logout dengan tombol orange. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Riza Umami sebagai front end. Baiklah, di sini saya Riza Umami Aiman dengan NPM 22351034. Saya sebagai front end. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kami mendesain front end dalam aplikasi MoviePass kami ini. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu tentang use case diagram pada aplikasi kami ini. Dalam use case diagram ini memiliki dua aktor, yaitu ada admin dan ada user. Nah, untuk aktor yang pertama itu ada user, itu adalah sebagai pengguna, dan admin itu adalah sebagai pengelolaan sistem dalam aplikasi kami ini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fitur-fiturnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada login atau register. Untuk user itu bisa menggunakan masuk dengan sistem menggunakan akun atau membuat akun baru. Kalau admin, dia memungkinkan memiliki akses yang berbeda untuk login sebagai admin. Yang kedua itu untuk melihat film. User bisa melihat daftar film yang tersedia termasuk dari sinopsisnya nanti, trailer, jadwal tayang, dan lokasi penayangan. Yang ketiga itu adalah pembayaran. Pembayaran untuk user sendiri menggunakan fitur pembayaran tiket yang telah dia pilih sendiri. Nanti dia akan aplikasi kami ini juga memungkinkan mendukung beberapa metode pembayaran, baik itu kredit, e-wallet maupun transfer bank. Berikutnya ada like. Itu user bisa memberikan tanda suka ketika dia menyukai suatu film dalam aplikasi kami ini. Ini digunakan untuk merekomendasikan misalnya film kepada pengguna lain atau menyimpan referensi dari pengguna. Berikutnya adalah notifikasi pada like-nya.
Untuk user itu bisa menerima pemberitahuan ketika ada update atau perubahan terkait film yang telah di-like. Berikutnya adalah melihat profil. User juga bisa melihat profil dan mengedit informasi tentang profil mereka sendiri, termasuk referensi, riwayat pemesanan, atau misalnya data pada akun dia sendiri. Berikutnya adalah watchlist atau misalnya user nanti bisa juga daftar film untuk ditonton di masa yang akan mendatang, atau misalnya dia tuh booking di hari ini tapi dia akan menonton di lusa. Berikutnya adalah fitur untuk melihat profil. User itu bisa untuk melihat profil juga nanti pada berikutnya itu ada pilihan lokasi. User itu bisa memilih lokasi tiket bioskop menyesuaikan tempat dan jadwal film yang relevan dan sesuai dengan yang diinginkannya. Berikutnya adalah kelola film. Admin itu bisa mengelola daftar film yang ditampilkan di sistem, termasuk menambahkan, mengedit, eee, menghapus informasi pada film. Itu adalah yang bisa admin lakukan. Berikutnya ada kelola voucher diskon. Admin juga bisa mengatur voucher atau kode promo yang bisa digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan potongan harga. Nanti potongan harga itu ketika nanti dari usernya sendiri itu ingin mendapatkan diskon. Berikutnya adalah mengonfirmasi pembayaran. Admin akan memastikan pembayaran dari pengguna itu diterima dengan benar sebelum memberikan tiket kepada pengguna. Berikutnya, untuk interaksi dari aktor, 2 tadi, itu ada user dan admin, itu user itu bisa berinteraksi dengan fitur-fitur utama kami seperti login, ada melihat film, pembayaran, like, notification, melihat profil, dan watchlist. Sedangkan admin, dia berperan lebih pada pengelolaan sistemnya nanti ketika memasukkan film, tiket, voucher diskon. Admin juga bisa bertanggung jawab untuk mengkonfirmasi pembayaran pada pengguna. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang front end dalam aplikasi kami ini. Untuk asetnya sendiri terdiri dari beberapa folder. Yang pertama itu ada aset. Aset ini kami masukkan, salah satunya itu adalah image. Di sini saya memasukkan beberapa foto seperti nanti di situ ada eee foto-foto dari trailer-trailer dari film-film yang akan kami tampilkan. Berikutnya adalah pada bagian SRC dalam aplikasi kami ini. Nah, yang pertama itu adalah API. Untuk API itu ada di sini. Dia ada API wrapper, API function, ada movie data formatter. Di sini untuk aplikasi di sini ada beberapa function yang kami gunakan. Selain yang saya jelaskan sebelumnya, ini untuk API configuration-nya, ini untuk image confirmation-nya, ini kategoris dari konstannya, API endpoint, ada juga utility function, genre management, API effect waiver yang sebelumnya saya jelaskan. Berikutnya ada komponen. Pada komponen ini kami ada 5 komponen. Yang pertama itu adalah cache card. Nanti untuk pada bagian cache card ini kami menyesuaikan saya juga sudah menyesuaikan tampilan dengan sesuai tampilannya itu dengan hasil dari UI UX yang telah kami rancang sebelumnya. Dan ini untuk tampilan dari CSS-nya sendiri, saya sudah buat persis sama dengan UI UX dari aplikasi yang sudah kami desain ini. Berikutnya ada kategori list. Untuk kategori list sendiri nanti ada 3, yaitu now playing atau yang lagi tayang sekarang, upcoming yang akan datang, dan ada kategori populer yang mungkin nanti dalam aplikasi kami ini ada beberapa film yang populer dan itu termasuk dalam rekomendasi untuk ditonton. Dan ini untuk tampilan CSS-nya. Berikutnya adalah header. Untuk pada bagian header itu sendiri kami bisanya menggunakan sesuai dengan tampilan yang telah kami buat juga.
Nanti juga di sini ada untuk bisa mengapakah location text-nya itu kami untuk sementara ini ada di Pekanbaru. Dan ini untuk desain dari CSS-nya itu sendiri. Berikutnya adalah movie card. Movie card itu tentang apa aja yang akan ditampilkan di sini. Untuk komponen-komponennya ada di sini. Ini untuk webshare yang akan tampil gitu. Jadi ini untuk tampilan dari CSS-nya sendiri. Berikutnya adalah search bar atau menu pencarian. Yang untuk pada codingan kami ini sendiri, kami menyediakan menu pencarian, misalnya untuk pencarian dari film-film yang ingin dicari. Berikutnya adalah konteks. Pada konteks ini ada dua file, itu adalah profil. Ini untuk profil pada penggunanya. Seperti di sini. Nanti untuk menu dalam profil ini ada bisa data-datanya itu ada nama, email, nomor telepon, gender. Nanti juga misalnya ada misalnya nanti ketika dia bisa mengupdate profilnya, tapi kalau tidak bisa dia akan muncul ini updating error. Berarti tidak profilnya itu tidak terupdate. Berikutnya adalah tiket kontak. Untuk tiket ini sendiri kami menggunakan sesuai dengan tema juga. Ini untuk tiket-tiket dari konteks JS-nya. Berikutnya adalah data. Ini untuk tempat penyimpanan data-data kami. Berikutnya ada navigation. Navigation itu juga ada dua. Yang pertama itulah button navigation dan my navigation. Untuk button navigation yang pertama itu ada di sini. Nanti dalam buttonnya itu ada home, ticket, start, dan notification. Jadi dalam button itu ada 4. Dalam komponen itu berarti kami buat ada home screen, ticket screen, start screen, dan notification screen-nya. Ini untuk tampilannya. Berikutnya adalah navigation, my navigation. Di sini my navigation ini khusus untuk memanggil beberapa folder. Seperti ini ada beberapa mulai dari navigation stack-nya, welcome screen-nya, login, register, button navigation, profile screen, nanti ada juga edit profile, movie detail, seat booking atau tempat duduk untuk tiket bioskop, atau booking tiket untuk pemesanan. Ini untuk check out apabila udah selesai dan ini akan melakukan konfirmasi dan detail pada tiket pemesanan. Di sini juga kami menambahkan beberapa provider di sini ada di sini untuk sebelum menu login nanti akan ada welcome, login, dan register. Berikutnya adalah button navigation untuk urus semua screen utama. Itu ada main, juga ada profile screen, edit profile, detail, set booking, tempat duduk, booking tiketnya, check outnya, confirmation, dan tiket detailnya. Berikutnya adalah screen. Screen ini ada beberapa file. Yang pertama itu booking tiket. Ini untuk tempat pemesanan pembookingan tiket dalam aplikasi kami ini. Nanti untuk pemesanan tiket itu sendiri kami menggunakan mata uang rupiah. Di sini ID IDR. Dan untuk nanti di situ ketika ingin memesan atau membooking tiket, dia ada menu summary. Ketika dia diklik, dia akan langsung memilih tiket yang ingin di-booking sesuai dengan misalnya browser yang telah diklik sebelumnya. Untuk pada bagian movie detail itu misalnya nanti ada text-nya itu 16 plus, ada juga ENG atau fitments. Juga nanti dalam kategori genre dalam booking tiket ini juga ada, itu adalah action, adventure, dan fantasi.
Untuk booking detailnya di situ ada cinema, date, time, dan seat. Mulai dari tempat pemesanannya, filmnya, tiketnya, waktunya, dan tempat duduknya. Dan ketika dia mengklik summary, dia akan menyesuaikan lagi mulai dari subtotalnya, change speed-nya, dan totalnya nanti. Nanti jikalau kita mempunyai voucher, ketika memesan dia akan muncul menu voucher atau gift code. Untuk voucher card-nya juga ada, itu ada misalnya diskon 30%, dan syaratnya juga berlaku. Untuk pemesanan check out tinggal ini untuk tombolnya aja. Tombol dari check out-nya ketika udah sesuai dengan keinginan tinggal di check out aja. Dan ini untuk tampilan dari CSS-nya sendiri. Berikutnya adalah check out screen. Ini untuk pemenuhan lebih detail dari menu check out tadi. Kan udah ada booking dan ini untuk check out-nya. Untuk check out-nya sendiri nanti kalau misalnya mau pada menu pembayaran bisa dimulai dari menambahkan kartu untuk pembayaran, nanti juga ada card holder name, ada card number, nomor kartu, juga ada valid date, CVV, baru nanti itu dari ketika kita mau menambahkan kartu baru. Dan di sini nanti ada detail dari transaksi kami sendiri itu adalah service, teacher booking, payment, dan total dari semua pembayaran tersebut. Jikalau dia nggak sesuai bisa di-cancel. Dan untuk desainnya sendiri kami juga sudah menyesuaikan dengan dari UI UX juga. Nanti di situ isinya ada nama, nomor handphone, dan email. Ini untuk codingannya. Nanti ini ketika ingin check out dari tiket bioskop yang telah dipilih atau film yang telah dipilih, nanti dia akan customer confirmation. Nanti loading untuk profile confirmation nanti. Ketika dia masuk akan menampilkan full name, nomor telepon, dan email. Ini untuk yang telah saya jelaskan sebelumnya. Juga di sini kami menyediakan beberapa menu pembayaran, seperti misalnya mau bank-bank tertentu, seperti BRI salah satunya, dan lain-lain. Untuk transaksinya itu juga ada di sini, untuk sectionnya. Dan ini untuk tampilannya, atau CSS-nya sendiri. Berikutnya adalah confirmation. Itu adalah konfirmasi ketika pemesanan pada tiket, ketika udah selesai. Nanti dia akan minta konfirmasi. Untuk konfirmasi itu sendiri nanti tergantung lagi kepada tiket yang telah dipesan sesuai dengan keinginan dari usernya sendiri. Itu ada di sini nanti ketika tiketnya itu udah berhasil di booking, dia akan muncul kata tiket booking successfully. Ini untuk codingannya. Nanti dia akan menampilkan tiket-tiket, menampilkan seperti tempat duduk, tanggal tempat tiketnya, kursinya, nomor berapa aja. Dan ini untuk tampilan dari CSS-nya sendiri. Berikutnya dari profil ini, edit profil ini ke bagian profil pada usernya sendiri. Ini bisa kalau mau mengedit profilnya, usernya misal mau mengedit misal data-data pribadi masih bisa. Dan juga misalnya mau menampilkan foto atau sebagainya, itu akan ada di menu edit profile. Nanti bisa memasukkan juga full nama, ada nomor telepon, gender itu ada tinggal pilih male atau female. Baru nanti update jika setelah dipilih nanti langsung ke update. Kalau tidak sesuai bisa di-cancel. Dan ini untuk tampilan dari CSS-nya sendiri. Untuk home screen atau halaman pertama ketika udah login, itu yang pertama nanti akan menampilkan beberapa list film rekomendasi yang telah kami
apakah nanti dia akan menggeser ke kiri. Ketika kalian ingin melihat film yang lain, tinggal digeser ke kiri saja. Dia akan menampilkan film-film lain yang kami rekomendasikan untuk ditonton. Untuk CSS-nya ada di sini. Berikutnya ada login. Itu menu login ketika udah mempunyai akun atau udah pernah register sebelumnya. Jadi tinggal login aja, nggak perlu register. Jadi tinggal dia akan memasukkan email dengan passwordnya saja, nanti akan langsung ke menu pada menu home-nya nanti. Nanti jikalau dia tidak sesuai, dia akan error. Atau login file atau disuruh untuk mencoba lagi sampai benar. Nih, ini untuk misalnya teksnya itu ketika dia tidak benar. Untuk tulisannya juga ada di sini. Untuk menu login dan juga kami pada bagian login ini juga menyediakan remember me untuk ditambahkan pengingat. Jadi jikalau dia udah logout, kalau ditambahkan remember me akan ada riwayat ke login sebelumnya akan tercatat. Kalau misalnya belum punya akun, kita bisa register. Register itu nanti tinggal minta email, nama, email, dan password. Untuk passwordnya itu bebas sesuai dengan kemauannya user saja. Dan ini untuk CSS-nya. Ini untuk movie detail. Ini tampilan detail dari movie-movie yang telah ditonton seperti posternya, pemainnya apa aja, sinopsisnya gimana, udah ditampilkan sekalian untuk ketika nanti mungkin usernya tuh penasaran ini filmnya kayak gimana. Filmnya itu nanti aktornya, pemainnya siapa saja sudah kami tampilkan juga. Dan kami juga dari aplikasi ini juga akan melakukan menampilkan beberapa rekomendasi film yang sesuai dengan yang diinginkan pengguna, mana tahu dia berminat untuk menonton. Ini untuk codingannya. Ini untuk CSS. CSS-nya ini kami menggunakan warna kuning dan hitam. Untuk semua tampilan di sini juga udah menyesuaikan dengan UI UX yang telah dijelaskan oleh teman saya Sanawos sebelumnya. Ini untuk bagian My Ticket Screen, ini untuk tiket yang udah dipesan. Ini ada seperti menu detail dari tiket-tiket yang udah dipesan. Nanti ketika user udah memesan bisa ada di My Ticket Screen atau bagian tiket-tiket yang udah dipesan. Dan ini tuh CSS-nya. Ini berikutnya ada notification screen. Itu untuk bagian notifikasi ada di paling ujung nanti. Dia nanti akan ngapain beberapa notification atau kayak notifikasi recommended dari tiket film-film yang telah ditonton atau mungkin pemberitahuan pengaturan lainnya. Untuk codingannya, nanti jikalau dia belum ada notification, nanti akan ada bacaan belum ada notifikasi seperti ini. Dan ini untuk CSS-nya. Ini untuk bagian profil. Dalam profil juga nanti itu ada tadi edit profile. Bagian profile ini adalah bagian untuk bagian pengguna seperti nama, email, nomor telepon, dan lain-lain. Nanti dalam menu itu juga ada menu itu tadi, edit profile. Ini untuk apanya? Nanti kalau dalam menu ini juga tersedia pengubahan password, kartu bahasa, bisa nginvite teman, masukkan teman untuk tombol bantuan dan setting. Ini untuk tampilan CSS-nya. Ini untuk bagian register paling pertama setelah bagian welcome. Jikalau misalnya dia belum memiliki akun, ini adalah register screen. Dia akan cuma meminta email, nama user, dan password. Passwordnya itu bebas. Dan juga nanti kalau misalnya ada juga tombol remember me ketika login. Jadi tidak perlu takut kalau kehilangan atau lupa sandi. Dan nanti ketika udah masuk masih bisa diubah. Nih, atau bisa nanti masukkan akun jikalau udah ada akun.
dalam menu ini nanti ketika kita login ataupun register, itu kan, ada nanti, tombol seperti mata, itu bisa untuk menunjukkan password atau, password-nya tuh eee, diprivasi atau tidak dinampakkan. Di sini untuk fitur remember me-nya, di sini register dan atau, konfirmasi lewat misalnya, misal punya akun sebelumnya. Kan dia masuk login langsung. Dan ini sebelumnya untuk CSS-nya, ini untuk share screen-nya atau menu pencariannya. Misalnya nanti, berdasarkan keyword-nya atau kayak, judul film yang telah ingin misalnya dicari oleh penggunanya. Berikan seat booking atau tempat duduk pada tiket pemesanan. Nanti ini tiketnya bersesuaian. Nanti ada tiket itu dibedakan. Dia ada nanti ada jamnya, nomor nomor bangkunya, harinya disesuaikan lagi. Untuk bangku-bangkunya itu bisa dipilih nanti dibedakan beberapa warna. Ada yang udah di booking atau ada juga bangku yang masih kosong dan yang kosong itulah yang bisa diklik dan dipilih. Ini untuk tampilannya. Berikutnya ada tiket detail. Itu adalah tiket dari detail dari pemesanan tiket yang telah pesan ini untuk CSS-nya. Dan welcome scan ini adalah welcome scan adalah tampilan paling pertama dalam aplikasi kami. Itu menyampaikan 3 slide. Tujuannya itu nanti di sini ada 3 slide. Untuk beberapa dari kami, fitur-fitur kami yang memungkinkan pengguna itu bisa tertarik untuk melihat aplikasi kami. Jadi ini untuk CSS-nya. Ini app JSON-nya, ini app JS, app JSON-nya, ini indeksnya. Dan ada paket log JSON dan paket JSON-nya. Sekian dari hasil presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fitri Rahmasari Homsana S, sebagai back-end dari aplikasi Mubifast kami ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, saya Fitri Rahmasari Homsana S, NPM 2235989. Di sini saya sebagai tim pengembangan bagian back-end. Sebelum saya menjelaskan bagian back-end pada codingan, saya akan menjelaskan IRD pada proyek kami. Di mana di sini yang pertama itu terdapat user, di mana primary key pada user adalah ID user. Lalu ada atribut, ada nama, email, password, birthday date, dan nomor HP. Lalu ada bagian film, primary key-nya adalah ID film, di mana di dalam ini ada beberapa atribut. Yang pertama ada judul, durasi, baru deskripsi, rating, dan aktornya. Nah, lalu ada studio, di mana primary key pada studio adalah ID studio, di mana terdapat atribut yang pertama nama, email, password, birthday date, dan nomor HP. Lalu ada jadwal, di mana primary key pada jadwal adalah ID jadwal. Di mana di sini ada beberapa atribut. Yang pertama ada jam mulai, jam berakhir, hari, jam, dan aktornya. Lalu setelah jadwal ada tiket, di mana primary key-nya adalah ID tiket, atributnya ada harga dan stok. Lalu ada kursi, di mana primary key pada kursi adalah ID kursi. Lalu atributnya ada ID jadwal dan nomor kursi.
Lalu saya akan menjelaskan relasinya. Yang pertama itu dari user ke film. User melihat film ini itu adalah one to many, di mana user dapat melihat film itu tuh seperti seorang pengguna, itu adalah user, dapat melihat banyak film yang tersedia di sistem. Baru ada dari film ke jadwal, ini itu adalah one to many, di mana satu film hanya bisa ditayangkan pada beberapa jadwal yang berbeda. Lalu ada studio ke kursi, di mana di sini relasinya itu one to many. Lalu ada di sini dari user memesan tiket, di mana di sini relasinya adalah many to many, karena user dapat memesan tiket, di mana seorang user atau pengguna dapat membeli beberapa tiket untuk film yang berbeda atau jadwal yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian API specification-nya, di mana yang pertama ada user authentication, di mana di sini yang pertama ada post API auth register, di mana terdapat request body, ada respon. Lalu ada post API auth login, di mana ada request seperti email dan password. Lalu dia ada responnya seperti user ID dan akses token. Lalu ada post API auth logout, di mana di sini terdapat responnya seperti message dan status. Lalu ada yang kedua, film management, di mana di sini yang pertama ada get API movie. Di sini ada responnya seperti movie, baru terdapat ID-nya, title, genre-nya, duration, rating, synopsis, trailer, URL-nya, poster URL. Lalu ada get API movie. Nah, di sini terdapat respon seperti ID, title, genre, lalu synopsis, duration, rating, trailer, dan gambar atau gallery image URL-nya. Lalu ada get API movie recommendation, di mana terdapat respon seperti rekomendasi film. Lalu yang ketiga ada ticket booking, di mana di sini get API ticket location, di mana location-nya seperti ID, nama, dan address. Lalu ada get API ticket snow times. Nah, ini responnya seperti snow times, ada ID, movie detail, start time, dan end time. Lalu ada post API ticket book, di mana terdapat ada request, di dalamnya terdapat location, snow time, set number, payment metode. Lalu ada responnya, ada message, tiket detail, tiket ID, movie detail, set number, snow time. Lalu ada get API ticket history, di mana responnya terdapat historinya. Seperti ada history tiket, movie detail, set number, snow time, dan status. Lalu yang keempat ada user profile dan
reference, di mana terdapat get API user profile. Responnya seperti username, email, lalu ada reference, di mana terdapat favorit genre, lalu ada private language-nya. Nah, ada post API user preference, di mana request-nya ada favorit genre, preference language juga. Dan ada respons seperti message dan status. Yang kelima ada payment integration, seperti post API payment process, itu seperti ID, amount, seperti payment metodenya, payment detailnya, card number, expiry date, baru SPP-nya. Lalu ada respon, seperti message dan status juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian backend pada codingannya. Yang pertama itu pada config. Config ini untuk mengatur koneksi database, termasuk konfigurasi database seperti host, port, user, password, dan lainnya. Nah, di sini ada pada folder config terdapat file yang bernama dbjs. Di mana pada dbjs ada cons admin request query admin. Ini itu untuk mengimpor library variabel admin SDK yang digunakan untuk mengelola variabel dari backend. Lalu ada font server account request Moviefast admin SDK JSON. Ini itu untuk verifikasi mengakses file variable diambil dari file Moviefast admin SDK JSON. File ini itu berisi informasi pada Moviefast. Dan pada admin initial list up ini itu pada kredensialnya ini untuk menggunakan kredensial dari Moviefast untuk memverifikasi identitas backend-nya. Lalu pada database URL ini itu untuk mengambil URL database dari variabel lingkungan db URL. Lalu ada const db admin vrestore, ini itu untuk koneksi ke vrestore dibuat menggunakan admin vrestore. Dan untuk diekspor di aplikasinya. Nah, lalu ada file Moviefast admin SDK JSON. Ini tuh yang pertama ada type. Tab ini tuh menunjukkan bahwa ini adalah akun layanan pada server akun. Lalu ada project ID, ini itu untuk project ID variables yaitu Moviefast 11.6b7. Lalu ada private key ID, ini itu untuk kunci privat yang digunakan untuk autentikasi backend-nya. Baru ada client email, ini tuh untuk email khusus untuk server akun. Lalu ada out URL, baru ada token URL,
Ini itu untuk endpoint yang digunakan untuk autentikasi dan otorisasinya. Selanjutnya ada folder controller, di mana fungsi utama dalam aplikasi pemesanan tiket kami ini adalah manajemennya atau file-filenya adalah yang pertama ada Booking.js, di mana Booking.js ini itu untuk memesan tiket, termasuk mengecek ketersediaan kursi, menyimpan detail pemesanan, dan memperbarui situs tiketnya. Di mana di sini yang pertama itu kita harus booking tiket. Booking tiket ini itu untuk memesan tiket film tertentu dengan detail kursi dan harga totalnya. Lalu ada get booking ticket. Ini itu untuk mengambil data daftar tiket yang sudah dipesan oleh pengguna saat ini. Baru ada get ticket detail. Get ticket detail ini itu untuk mendapatkan detail spesifik dari tiket berdasarkan ID tiketnya. Dan yang terakhir itu ada confirm booking. Ini itu untuk mengonfirmasi pemesanan dengan memperbarui status tiket menjadi paid. Nah, yang kedua ada OMDB API.js. Ini itu untuk berinteraksi atau untuk menjalankan dengan API OMDB untuk mencari dan mengambil informasi detail tentang film. Dimana di sini ada search movie. Search movie ini untuk mencari film berdasarkan judul dengan memanfaatkan API OMDB. Lalu ada get detail movie. Get detail movie ini itu untuk mendapatkan detail lengkap dari sebuah film berdasarkan ID IMDb-nya. Lalu yang ketiga ada Scripper.js. Nah, ini itu untuk mengambil data film yang sedang tayang dari situs TixID-nya dengan menggunakan web yang kami gunakan. Di mana di sini ada get movie. Get movie ini untuk mendapatkan daftar film berdasarkan detail dasar seperti poster dan ID dari situs TixID-nya. Lalu ada get detail. Get detail ini itu untuk mengambil detail lengkap dari sebuah film tertentu berdasarkan ID film di TixID-nya yang telah kami buat seperti ini. Nah, selanjutnya ada Tokenizer.js. Tokenizer.js ini adalah token autentikasi termasuk pembuatan token akses dan reference tokennya. Dimana yang pertama ada generation access token. Ini itu untuk membuat token akses dengan waktu kadaluarsa tertentu. Lalu ada generate reference token. Ini itu untuk membuat token refresh yang disimpan dalam database kami. Lalu ada authentication token. Ini itu untuk middleware-nya untuk memverifikasi token yang dikirim oleh pengguna.
Dan yang terakhir itu ada nih, reference access token. Ini itu adalah memperbarui token akses menggunakan reference token. Lalu yang terakhir ada user.js, di mana user.js ini itu untuk mengelola data pengguna seperti registrasi, login, profil, dan logout. Dimana di sini yang pertama ada registrasi. Registrasi ini untuk mendaftar pengguna baru dengan validasi email dan hashing password. Lalu ada login. Login ini untuk autentikasi pengguna dan menghasilkan token akses serta refresh token. Baru ada get profile. Get profile ini untuk mengambil detail profil pengguna saat ini. Ada update profile. Update profile ini untuk memperbarui data profil pengguna termasuk menggunakan avatar baru atau profil baru. Nah, ada update profile. Update profile ini untuk memperbarui data profil pengguna termasuk menggunakan avatar baru. Lalu ada logout. Ini itu untuk menghapus token refresh dari database untuk mengamankan sesi keluar atau logout. Nah, selanjutnya itu node model ini itu untuk file utama yang digunakan untuk menginisialisasi server yang kami gunakan. Ini selanjutnya ada folder public, di mana di dalam folder public ada teks HTML. Nah, ini itu untuk menyimpan file statis yang dapat diakses oleh pengguna. Seperti ada di sini ada nama-nama filmnya. Disinilah nama-nama film itu kami buat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian root. Di mana di bagian root ini yang pertama ada Alt.js, di mana di dalam Alt.js ini ada user control register. Ini itu untuk menerima data dari pengguna baru untuk melakukan register. Lalu ada di sini post login, user login. Ini itu untuk menerima kredensial seperti email, password untuk proses login. Lalu ada root profile. Ini itu untuk mengambil data profil pengguna, lalu untuk autentikasi token jika diperlukan, seperti ini token authentic token. Lalu ada bagian root post logout. Nah, ini itu untuk logout pengguna dengan menghapus token. Dan yang terakhir ada root get token. Ini itu untuk memperbarui akses token menggunakan refresh token. Nah, lalu ada Booking.js, di mana di dalam Booking.js ini terdapat ada root post book. Ini itu adalah isi yang ada di Moviebook-nya. Lalu ada tiket. Ini adalah tiket dan ada tiket ID. Ini adalah nomor ID-nya. Lalu ada index.js, di mana index.js ini untuk menghubungkan
entity point-nya untuk semua root API. Ada get, ini itu ada get seperti ini. Message welcome to Movifast API. Ini itu untuk endpoint default untuk menyambut pengguna di API ini. Terus ada out. Out ini itu untuk menggunakan root dari Node.js. Baru ada movie. Ini itu untuk menggunakan root dari movie.js, dan search ini itu untuk root dari search.js, dan ada untuk menggunakan root dari booking.js. Nah, lalu ada movie.js. Di mana movie.js ini pertama ada movie. Ini itu untuk mengambil daftar semua filmnya. Lalu ada movie ID untuk detail film berdasarkan ID-nya. Selanjutnya ada sort.js, di mana ini itu untuk mengelola root pencarian film menggunakan API OMDB. Di mana di sini ada allsort. Allsort ini untuk melakukan pencarian film berdasarkan parameter pencariannya. Seperti ini OMDB API source movie. Dan untuk sort ID-nya itu untuk mengambil detail film berdasarkan ID film dari OMDB API-nya. Seperti ini OMDB API get detail movie. Lalu di sini ada util, di mana di dalam ini ada out.ssjs. Nah, ini dia. Lalu ada not.js. Util ini itu untuk tambahan untuk mendukung aplikasi kami. Nah, selanjutnya ada env example. Nah, di sini env example-nya itu ada db URL. Ini itu variables untuk database aplikasi kami. Lalu ada access token search your script key. Ini itu kunci rahasia untuk membuat atau memvalidasi akses token. Lalu ada refresh token search your script key. Ini tuh untuk kunci rahasia untuk refresh token. Dan portnya adalah yang kami gunakan untuk menjalankan servernya adalah 3000. Lalu ada base URL localhost 3000. Nah, ini itu localhost base URL aplikasi yang biasa digunakan saat kami mengembangkannya. Lalu ada URL localhost, ini itu untuk host aplikasi default localhost-nya. Nah, selanjutnya ada env localhost, di mana di sini yang pertama ada db URL. Ini itu database variables yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi kami. Baru ada access token source, ini itu kunci rahasia untuk membuat dan memvalidasi akses token. Ini itu kami pastikan tetap aman. Baru ada refresh token source, ini itu kunci rahasia untuk membuat dan memvalidasi refresh token. Digunakan untuk memperpanjang sesi penggunaannya. Nah, portnya di sini
nomor yang kami gunakan ada 3200. Ini tuh untuk menjalankan server saat pengembangan di local default-nya. Lalu ada URL localhost, ini itu host aplikasi saat berjalan di aplikasi. Dan yang terakhir ada OMDB key. Ini itu API key untuk mengakses layanan OMDB aplikasi melalui pencarian atau pengambilan detail film dari OMDB API-nya yang kami gunakan. Nah, selanjutnya ada git ignore. Ini itu adalah file untuk menentukan directory atau file yang tidak di-commit ke repository git-nya. Nah, ini ada index.js. Pada index.js ini, untuk menjalankan server dengan membaca konfigurasi dari file env-nya. Nah, di sini untuk mengimport modul yang diperlukan seperti Node env, Express, dan Pet-nya menggunakan konfigurasi dari env. Di sini ada Express.js, ini itu untuk parsing JSON-nya. Lalu ada Express URL Encoded extends through, ini itu untuk parsing URL encoded data. Lalu ada Express static, ini itu untuk melayani file static dari folder public-nya tadi. Lalu selanjutnya di sini ada pack.json. Pack.json ini itu file metadata project Node.js yang mendefinisikan dependensi dan script-nya. Ini di sini. Terdapat nama Moviefast, versinya berapa, mainnya, dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada server.js, di mana server.js ini itu sama dengan index.js, tetapi dia itu membaca konfigurasi dari file env servernya. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Olga Jira Partares. Baik, nama saya Olga Jira Partares, NPM 22351078, dan saya bertugas sebagai tester untuk aplikasi Moviefast. Dalam video ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang fokus pada pengujian beberapa fitur utama. Fitur-fitur yang akan diuji meliputi pencarian film, pemilihan jadwal, pembayaran, dan lainnya. Saya juga akan mendokumentasikan masalah atau bug yang mungkin ditemukan selama proses pengujian. Perlu diketahui bahwa aplikasi Moviefast saat ini hanya tersedia untuk platform iOS. Oleh karena itu, seluruh proses pengujian akan dilakukan pada perangkat berbasis iOS, memastikan kompatibilitas dan performa untuk memaksimalkan bagi pengguna iPhone dan iPad. Nah, tujuan dari pengembang aplikasi Moviefast adalah untuk menyediakan sebuah platform yang mempermudah pengguna dalam mencari informasi tentang film favorit mereka, memilih jadwal tayang yang sesuai, serta memesan tiket dengan cepat dan efisien tanpa perlu datang langsung ke bioskop. Selain itu, aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang modern dan intuitif, sehingga semua fitur dapat diakses dengan mudah oleh pengguna mulai dari sudah terbiasa dengan teknologi hingga mereka yang baru pertama kali menggunakan aplikasi serupa. Pengembangan ini juga bertujuan untuk memaksimalkan kenyamanan pengguna dengan memastikan kendalaan sistem pembayaran, keamanan data pribadi, serta kecepatan respon aplikasi dalam berbagai kondisi.
termasuk saat banyak penggunaan aktif secara bersamaan. Dengan menyediakan layanan praktis dan terpercaya, aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pengguna serta mendorong mereka untuk lebih sering menikmati pengalaman menonton bioskop. Nah, selanjutnya tahapan pengujian. Tahapan pengujian aplikasi ini melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan kualitasnya. Langkah pertama adalah pengujian uji fungsionalitas, di mana memastikan bahwa setiap fitur pada aplikasi berjalan sesuai dengan desainnya. Misalnya, apakah fitur pencarian film dapat menemukan judul film tertentu dengan kata kunci yang diberikan? Apakah jalur tayang film ditampilkan dengan benar? Apakah proses pemesanan tiket hingga pembayaran selesai tanpa hambatan? Langkah kedua adalah uji kompatibilitas, yang bertujuan memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik di berbagai perangkat iOS, termasuk model terbaru maupun yang lebih lama. Pada tahap ini, akan menguji aplikasi pada perangkat dengan spesifikasi berbeda seperti iPhone dengan berbagai ukuran layar serta iPad. Hal ini dilakukan untuk memastikan antarmuka aplikasi tetap responsif dan tampilannya tidak terganggu perangkat dengan resolusi yang berbeda. Nah, langkah yang ketiga yaitu uji performa, di mana menguji kinerja aplikasi saat digunakan dalam berbagai kondisi, seperti saat aplikasi memiliki banyak pengguna aktif secara bersamaan atau ketika memuat data film dengan ukuran yang lebih besar. Uji performa ini juga mencakup pengukuran waktu respon aplikasi saat pengguna untuk melakukan tindakan tertentu, seperti memuat halaman detail film atau menyelesaikan proses pembayaran. Tahap keempat adalah penguji skenario pengguna, di mana mensimulasikan berbagai skenario pengguna aplikasi. Contohnya adalah pengguna yang memesan tiket untuk film yang hampir penuh, pengguna yang mencoba memesan tiket dengan metode pembayaran yang gagal, atau pengguna yang ingin mengubah jalur pemesanan mereka. Pengujian skenario ini penting untuk memastikan aplikasi mampu menangani situasi yang mungkin terjadi di dunia nyata. Nah, langkah 5, langkah pendokumentasian atau temuan pengujian, di mana mencatat semua masalah yang ditemukan selama proses pengujian. Dokumentasi ini meliputi deskripsi lengkap tentang bug atau error yang muncul, langkah-langkah untuk memproduksi masalah tersebut, tanpa layar atau rekaman layar sebagai bukti, saran perbaikan. Selanjutnya hasil pengujian. Hasil pengujian ini akan digunakan untuk membantu tim pengembang dalam meningkatkan kualitas aplikasi, sehingga pengalaman pengguna benar-benar sesuai dengan ekspektasi dengan memastikan kinerja yang optimal pada iOS. Kami berharap aplikasi dapat digunakan utama pengguna dalam memesan tiket film dengan mudah dan cepat. Nah, sekarang saya akan mulai menjalankan aplikasi MovieFest untuk menguji fitur-fiturnya secara langsung. Pada tampilan awal, terdapat tombol Get Started. Selanjutnya, klik Register untuk belum mempunyai akun. Pada tampilan ini, silakan masukkan nama, email, dan password. Klik Register. Pada tampilan login, silakan masukkan email, password yang telah diregister tadi. Setelah berhasil login, saya masuk ke halaman utama. Di sini terdapat pesan sambutan, lokasi saya saat ini di Pekanbaru, serta berbagai kategori film, dan tombol untuk menonton trailer film.
akan memilih film. Selanjutnya, saya memilih bioskop, jadwal tayang, dan kursi yang diinginkan menggunakan diagram kursi yang tersedia. Setelah itu, saya klik tombol Book Now untuk melanjutkan. Pada halaman pembayaran, saya akan memasukkan informasi pelanggan seperti nama lengkap, nomor HP, dan email. Saya memilih metode pembayaran menggunakan BRI. Jika ingin menambahkan kartu baru, tersedia opsi untuk memasukkan detail kartu secara manual. Nah, setelah diisi semuanya, lakukan klik konfirmasi. Setelah melakukan pembayaran, aplikasi menampilkan notifikasi bahwa pemesanan tiket berhasil. Saya dapat kembali ke halaman utama untuk melihat tiket saya di menu My Ticket Pass. Saya akan mencoba fitur pencarian. Saya memasukkan kata kunci Sonic dan hasilnya menunjukkan detail film yang sesuai. Selanjutnya itu tahap evaluasi, di mana di sini ada kelebihan MoviePass, kekurangan MoviePass, dan kendala dalam proyek MoviePass, tabak dan evaluasi MoviePass. Nah, pada kelebihan MoviePass yaitu yang pertama ada proses pemesanan cepat dan praktis. Dengan teknologi modern seperti React Native, Node.js, Firebase, dan MongoDB, aplikasi ini memungkinkan pemesanan tiket secara efisien. Kedua, fitur lengkap dan beragam, mendukung pencarian film, pemilihan lokasi bioskop, jadwal, kursi, dan pembayaran online. Dua, fitur tambahan seperti program loyalitas, rekomendasi film personal, ulasan pengguna, dan pemberitahuan promosi meningkat pengalaman pengguna. Ketiga, desain antarmuka minimalis dan intuitif, cocok untuk pengguna baru maupun yang sudah terbiasa dengan aplikasi teknologi. Yang keempat, personalisasi pengalaman pengguna, rekomendasi film berdasarkan preferensi pengguna memberikan sentuhan personal. Yang kelima, kemudahan dalam mengakses informasi, pemberitahuan jadwal, tayang, dan promosi permudah pengguna untuk tetap dari informasi. Yang keenam, potensi komunitas aktif, adanya forum penggemar film dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dalam aplikasi. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan MoviePass. Yang pertama, hanya tersedia di perangkat iOS. Aplikasi ini belum mendukung perangkat Android sehingga membatasi jumlah pengguna potensial yang lebih luas. Kedua, performa pada perangkat spesifikasi rendah. Belum dioptimalkan secara penuh untuk perangkat dengan spesifikasi rendah sehingga mengurangi kenyamanan pengguna dengan perangkat iOS lama. Yang ketiga, keamanan data dan transaksi. Perlu peningkatan dalam aspek autentikasi dan pembayaran untuk melindungi data pengguna dari risiko keamanan. Keempat, belum terintegrasi dengan layanan pendukung. Tidak adanya fitur integrasi dengan layanan transformasi online, mengurangi kenyamanan perjalanan pengguna ke bioskop. Kelima, keterbatasan promosi awal. Tanpa strategi promosi yang efektif, seperti diskon dan media sosial, pengguna baru mungkin sulit tertarik. Kurangnya masukan pengguna secara rutin, belum mekanisme secara jelas untuk mengumpulkan dan menganalisis umpan balik pengguna secara berkala. Kompleksitas tambahan untuk pengguna. Forum penggemar film membutuhkan pengelolaan tambahan agar tetap aktif dan menarik. Selanjutnya, kendalaan dalam proyek MoviePass. Yang pertama, kompleksitas dan teknologi multiplatform. Meskipun pengguna React Native untuk pengamal lintas platform, saat ini aplikasi hanya berjalan di iOS. Perlu tambahan waktu dan sumber daya untuk memastikan kompatibilitas dengan Android tanpa mengorbankan performa. Kedua, optimasi performa untuk perangkat lama. React Native dan teknologi backend seperti Firebase dan MongoDB membutuhkan optimasi agar aplikasi tetap berjalan lancar di perangkat iOS dengan spesifikasi rendah. Ketiga, keamanan data dan transaksi, implementasi sistem autentikasi yang kuat serta proteksi data pengguna dan pembayaran online memerlukan perhatian serius, terutama untuk memenuhi standar keamanan yang tinggi. Keempat, pengelolaan rekomendasi film, mengembangkan algoritma rekomendasi film yang akurat berdasarkan preferensi pengguna membutuhkan data yang lebih banyak dan waktu untuk menyempurnakan model personalisasi.
Kelima, integrasi dengan layanan pihak ketiga. Penambahan fitur seperti layanan transformasi online atau forum komunitas memerlukan integrasi API dari pihak ketiga yang terkadang memiliki batasan teknis dan biaya tambahan. Keenam, manajemen pengumpulan umpan balik. Membangun mekanisme secara konsisten mengumpulkan dan menganalisis masukan pengguna dapat menjadi tantangan dalam hal skalabilitas dan pelaksanaannya. 7. Strategi pemasaran yang efektif. Mendapatkan perhatian pengguna baru dan mempertahankan pengguna setia melalui kampanye promosi memerlukan strategi yang matang dan anggaran yang cukup besar. 8. Tim pengembangan yang terbatas. Jika jumlah anggota tim pengembangan kecil atau memiliki pengalaman terbatas, hal ini bisa memperlambat proses pengerjaan dan implementasi fitur tambahan. 9. Testing dan debugging. Aplikasi yang kompleks dan banyak fitur memerlukan pengujian yang menyeluruh di berbagai skenario dan perangkat, yang bisa menekankan waktu dan memerlukan pengelolaan yang baik. 10. Pemeliharaan dan pembaruan berkala. Secara peluncuran, aplikasi membutuhkan pembaruan rutin untuk membaiki bug, meningkatkan keamanan, dan menambahkan fitur baru yang memerlukan komitmen jangka panjang. Nah, itu kami menemukan bug dan evaluasi MoviePass. Bug pada sistem pencarian film. Hasil pencarian tidak relevan atau pencarian gagal menampilkan film meskipun ada di database. Penyebabnya itu query database tidak dioptimalkan, kesalahan dalam pengolahan string, terus cache data yang tidak diperbarui. Evaluasinya, tambahkan pengindeksan pada database untuk meningkatkan performa pencarian. Kedua, bug pemilihan pada kursi. Kursi yang dipilih oleh pengguna lain tetap terlihat tersedia atau kursi yang dipilih berubah status sebelum pembayaran. Penyebabnya yaitu ketidakcocokan data sinkronisasi antara front end dan back end, tidak adanya mekanisme looking out untuk kursi yang sedang dipesan. Evaluasinya, terapkan mekanisme real-time update menggunakan Firebase Real-Time Database atau WebSocket. Tetap buat sistem referensi sementara untuk mencegah konflik saat pemesanan kursi. 3. Bug pada proses pembayaran online. Pembayaran gagal diproses atau terjadi double pembayaran karena error di sistem backend. Penyebabnya yaitu timeout dan memproses API pembayaran, tidak adanya mekanisme menangani pembayaran yang gagal. Evaluasinya, gunakan transaksi laboratory untuk transaksi yang gagal, simpan status pembayaran sementara untuk mencegah double transaksi. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.